Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai distinct ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai klausa where yang ini ya. Jadi perintah where atau klausa where ini sangat penting sekali. Karena ketika kita mengambil data dari sebuah tabel ataupun beberapa tabel, nah, kita tentunya akan membutuhkan sebuah kondisi karena tidak selalu data yang kita butuhkan itu semuanya. Terkadang kita hanya membutuhkan data tertentu saja. Makanya di sini klausa where ini sangat penting sekali. Dan ini adalah gerbang pembuka untuk kondisi-kondisi yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai where yang kita sandingkan dengan beberapa keadaan ya. Kita masih akan menggunakan tabel yang sama dengan materi sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan tabel barang. Kita coba select dulu seperti ini from tabel barang. Saya turunkan. Nah, setelah nama tabel, kita bisa menambahkan where. Nah, where ini juga bisa kita tempatkan setelah join beberapa tabel juga bisa. Nah, where yang pertama kita akan coba dengan kesetaraan. Artinya, kita menambahkan satu buah field. Misalkan where jumlah sama dengan 10. Jadi kita menggunakan kondisi yang pasti dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, ini kita bisa mendapatkan nilai tertentu. Nah, contohnya ini kita mendapatkan satu row untuk jumlah 10. Karena di sini data yang berjumlah 10 atau yang jumlah dengan value-nya 10 itu cuma satu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan dua kondisi. Misalkan kita lihat dulu datanya. Jumlah sama dengan 10 and kita gunakan dua kondisi dan barang ID sama dengan 3. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita menggunakan where dengan dua kondisi. Maka kedua-duanya ini harus terpenuhi. Nah, mengenai pembanding seperti ini atau penghubung seperti ini kita akan bahas di materi ke depan nanti ya. Sini hanya sekedar say hello saja untuk melengkapi perintah where di sini. Coba kita jalankan, maka hasilnya adalah sama dengan yang tadi, tetapi di sini kita menggunakan dua buah kondisi. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan operator pembanding. Misalkan kita ingin barang dengan jumlah lebih besar dari 10. Lebih besar dari 10. Kita ingin mendapatkan yang jumlahnya lebih besar daripada 10. Ini juga bisa. Ini kita mendapatkan dua record ya. Ini kita menggunakan operator pembanding. Nah, mengenai operator pembanding juga kita akan bahas lebih dalam nanti di video selanjutnya. Nah, kita juga bisa menambahkan pilihan. Misalkan saya sama dengan 10 atau barang ID sama dengan 4. Nah, seperti ini bisa. Nah, jika ada salah satu yang terpenuhi, maka akan dimunculkan ini. Kalau misalkan kita menggunakan kondisi OR. Tuh, seperti ini. Ini 10, kemudian ini yang 4. Maka dua record akan muncul. Karena salah satu terpenuhi, maka akan dimunculkan. Nah, kalau teman-teman belajar pas kuliah itu logika matematika, nah disinilah salah satu penempatan logika matematika gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil di antara dua nilai. Nah, misalkan kita
ini ingin mengambil jumlah between di antara 15 dan 10. Oh, yang ini yang 10 ya. Yang ini yang 15. Kita coba jalankan. Nah, jadi kita akan mendapatkan nilai yang jumlahnya itu di antara 10 dan 15, termasuk 10-nya juga ikut. Nah, jadi 10, 12, 15. Nah, kita juga bisa menggunakan between. Nah, kita juga bisa menggunakan in ya. Misalkan saya ingin jumlah in 10, 15. Nah, ini yang jumlahnya 10 dan 15. Nah, seperti ini ya. Terkadang kita memang bisa membutuhkan perintah in seperti ini ya. Terus juga kita bisa menggunakan perintah like. Sini ya, like ini biasanya operator untuk string ya. Karena untuk selain string, where nama barang, like AL misalkan. Nah, seperti ini. Nah, karena AL ini hanya ada satu, maka munculkan satu. Terkait dengan materi pembanding, between, in, dan like ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini hanya sebagai pelengkap untuk perintah where. Jadi seperti itu, perintah where cukup mudah dan cukup penting ya di dalam sebuah query SQL. Kan tanpa where tentu saja kita selalu menarik data atau mengambil data semuanya terus, sehingga tidak efisien dan tidak menjadi kurang cepat nantinya ya. Oke, buat teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, mudah-mudahan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.